Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'ana fi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa dan penuh dengan keberkahan, yakni malam nuzulul Quran. Namun pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah nuzul Quran hanya kita jadikan sebagai peringatan tahunan, atau benar-benar kita rasakan kehadirannya di dalam hati dan kehidupan kita? Karena sejatinya nuzul Quran adalah cahaya bagi kehidupan kita, bagi umat manusia. Saudaraku rahimakumullah, para ulama mufassir menjelaskan ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Tahapan yang pertama, secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahapan yang kedua, Malaikat Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran dari Baitul Izzah secara bertahap, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat saat itu. Baik ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hukum, sebagai jawaban atas peristiwa tertentu, ayat tentang perintah, larangan, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Maka dari itu, yang secara kelangsungannya dilangsungkan kurang lebih selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini sehingga umat Islam mampu mempelajari Al-Quran secara perlahan dan secara mendalam. Tahapan yang ketiga, dan ini yang paling utama, turunnya Al-Quran dari lisan suci baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada hati umat manusia. Dan inilah Al-Quran benar-benar hidup. Al-Quran tidak hanya digunakan sebagai bacaan semata, tetapi ia harus dipelajari, ia harus dipahami, dihafalkan, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Al-Quran adalah cahaya bagi kehidupan, dan Al-Quran adalah cahaya bagi hati kita sebagai umat manusia. Saudaraku rahimakumullah, peristiwa nuzul Quran setidaknya ada 2 hikmah besar yang bisa kita ambil. Hikmah yang pertama, Al-Quran diturunkan pada hal ini menunjukkan atas eksistensi dan kemuliaannya. Al-Quran, kitab suci yang mulia, dikirim oleh Malaikat Jibril yang paling mulia kepada Nabi yang paling mulia untuk umat yang dimuliakan. Sehingga bulan Ramadan sering kita sebut sebagai bulan Al-Quran. Maka sepantasnya kita sebagai umat manusia sering membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kebahagiaan, mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan. Hikmah yang kedua, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran bila menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap agar mudah dipahami, agar mudah dihafalkan, dan agar mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, maka umat manusia akan mengalami kesulitan untuk memahami Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi lebih dekat, dan Al-Quran bisa membumi dan menjadikan kehidupan bagi umat manusia. Saudaraku rahimakumullah, Al-Quran adalah zikir terbaik. Banyak orang yang terlihat sibuk, rajin bekerja, rajin beribadah, tapi hatinya gelisah dan mudah marah. Bukan karena kekurangan uang, bukan karena kurang harta, bukan karena kurangnya jabatan, tapi karena dari cahaya Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an." Bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat ia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Kelak di alam kubur, Al-Quran akan menjadi peneman kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan yang menemani kita di alam. Ayat-ayat suci Al-Quran yang sering kita baca dengan keimanan dan keikhlasan. Saudaraku rahimakumullah, dengan peristiwa nuzul Quran, bukan hanya sekedar turunnya Al-Quran ke bumi, tetapi apakah Al-Quran turun ke dalam hati dan menjadi cahaya bagi hati kita semua. Barangkali Al-Quran kita terhias dengan rapi, namun ayat-ayatnya belum sampai mengalir. Bisa jadi kita hafal dengan beberapa surat Al-Quran, namun belum merubah akhlak kita. Maka dari itu, mari kita bertanya introspeksi untuk diri kita sendiri masing-masing. Kapan terakhir kali Al-Quran kita baca tanpa tergesa-gesa? Kapan terakhir kali Al-Quran membuat kita menangis? Dan ataukah Al-Quran selama bulan Ramadan kita buka, namun setelah bulan Ramadan kita berdoa pada Allah, Allahumma ja'al Qur'ana nuran fi qulubina. Duhai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kami, sebagai penyejuk bagi dada kami, dan sebagai penolong ketika kami menghadap kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.